Intinya, dimanapun kita berada, tidak usah kita panik jika kita menerima ancaman-ancaman dari para DC-DC yang nakal, teman-teman ya. Simak terus video. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di Faiz Official Pinjol. Bagaimana kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan kesehatan dan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang komentar-komentar teman-teman yang masuk di channel ini ya. Tentang kecemasan akan didatangi DC, diancam-ancam oleh DC lewat WhatsApp maupun lewat telepon teman-teman ya. Namun sebelum saya membahasnya, ada baiknya kalau kalian menekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis teman-teman, biar saya juga tambah semangat membuat konten-konten edukasi seputar pinjol buat kalian semua. Kita akan bahas semuanya itu dengan secara logika, teman-teman ya. Baik, di sini saya ingin menanggapi dan tertarik oleh pertanyaan yang masuk ya lewat komentar di video saya. Ada seorang, sepertinya si perempuan karena namanya perempuan ya, teman-teman ya. Katanya beliau ini terlilit pinjol dan bertanya kepada saya apakah ada DC lapangannya di wilayah ini. Saya tidak menyebutkan nama beliaunya, tapi wilayahnya tidak apa-apa saya sebutkan ya, di Jakbar teman-teman ya, Jakarta Barat. Jadi saya sudah balas, siapa tahu beliau ini masih kurang paham, jadi saya bikinkan video ini biar juga beliau paham dan teman-teman yang lainnya jika ada yang mendapat kendala yang sama, jadi bisa untuk mendapat jawaban juga sekalian di video ini teman-teman ya. Kalau saya tangkap dari pertanyaan beliau, sepertinya beliau itu sudah merasa gimana ya, merasa ketakutan ya, karena sudah diancam-ancam oleh DC dan dikirim sudah fotonya dan katanya DC-nya akan datang ya. Baik, buat kakaknya, kalau misalkan biasanya DC mau datang itu tidak perlu mengirim foto kalian ya, tidak mesti harus kirim foto kalian. Kalau memang mereka mau datang ya datang saja teman-teman ya. Nggak, biasanya kalau mereka mengancam duluan, ngirim foto, saya ini foto kamu, ini alamat kamu, ini foto KTP kamu, kan mereka memang ada data-data kita kan sebelum mengajukan pinjaman kita foto selfie, ngirim foto KTP. Biasanya itu cuman gertak sambel teman-teman ya, mereka nggak akan benar-benar datang. Biasanya yang datang itu tanpa informasi, tanpa ada konfirmasi, mereka langsung datang aja untuk nagih ya. Dan jangka waktu penagihannya mereka datang ke lokasi itu setelah kita galbay 3 bulan teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan ngancem duluan mau datang, berarti itu 99% mereka nggak akan datang ya. Seperti itu teman-teman. Dan juga kalaupun mereka datang, apa yang kita takutkan? Kalau memang nggak ada uang, ya jawab aja kita nggak ada uang. Dan apa sih yang harus kita lakukan kalau DC itu datang ke tempat kita? Sebetulnya di video sebelumnya saya sudah ada membahas ini ya, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Siapa tahu kakaknya ini, mbaknya ini masih kurang paham, biar lebih paham dan lebih tenang, karena tujuan saya di sini membuat konten-konten itu biar membantu teman-teman semua yang ketakutan menghadapi lilitan pinjol dan para DC-DC pinjol ya teman-teman. Kalau misalkan mereka benar-benar datang, apa sih yang kita lakukan? Yang pertama kita cek dulu ID card-nya dan surat penugasannya. Dan peraturan terbaru sekarang yang sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Bapak Fadil Imron, bahwasanya perusahaan jasa ketiga itu atau DC
itu harus berupa PT teman-teman ya. Kalian bisa lihat-lihat beritanya, itu sudah banyak beritanya yang disampaikan langsung oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, bahwasanya untuk para perusahaan pihak ketiga atau DC-DC ini harus berupa PT. Apabila mereka datang, ID ada, tapi surat tugasnya masih tidak ada, mereka berupa PT perusahaannya, nggak usah dihiraukan teman-teman ya. Kalau mereka tetap ngotot, panggilkan RT. Kalau masih tetap ngotot, panggilkan polisi. Itu aja teman-teman ya. Jadi jangan takut. Biasanya yang membuat kita ini down karena kita menakuti diri kita sendiri, ya, mensugesti diri kita sendiri. Kita selalu bilang kayak apa ya, kalau misalkan DC datang, apa yang saya akan jawab, apa yang saya akan lakukan, seperti itu teman-teman. Jadinya belum apa-apa, itu sudah takut sendiri. Dan biasanya para DC itu pada umumnya mereka itu lebih senang meneror perempuan daripada laki-laki, karena mereka anggap perempuan itu mentalnya lemah teman-teman ya. Jadi buat para nasabah-nasabah Galbay yang perempuan, kalian harus kuat-kuat, karena memang mereka incarannya perempuan teman-teman. Dan juga untuk biasanya kalau untuk pengajuan yang di ACC itu kebanyakan perempuan, karena mereka sudah prediksi ke depan kalau misalkan Galbay enak ditindas teman-teman kalau perempuan. Nah, seperti itu kakaknya ya, tolong diperhatikan. Kalau misalkan nanti DC ada datang, tanya ID card-nya ya, surat tugasnya, dan perusahaannya itu berbentuk PT atau CP. Kalau berbentuk CP ya itu belum sah teman-teman ya. Sekarang karena sudah ada himbauan ya dari Kapolda Metro Jaya ya, apalagi mbaknya ini masih tinggal di wilayah Jakarta ya. Nah, dan juga buat yang bertanya, ada juga yang bertanya, Kak, untuk wilayah ini ada DC lapangannya nggak? Untuk wilayah Bogor, dan ada juga nggak DC lapangannya buat wilayah apa kemarin ya, Tangerang ya kalau nggak salah, Tangerang. Jadi untuk memang wilayah Jabodetabek itu memang rawan sekali akan DC ya. Tapi itu bukan berarti semua akan didatangi teman-teman. Percaya aja, pasti ada aja yang lolos walaupun mereka menyatakan ada DC lapangan. Nah, karena sekarang ini pinjol-pinjol besar pun tidak menerapkan, tidak memakai jasa DC lapangan. Karena apa? Itu akan menambah biaya operasional mereka dan mengurangi keuntungan mereka teman-teman. Kalau misalkan kita kasih aja lah apa ya, perumpamaan yang gampang. Misalkan untungnya dia itu, kita pakai kalkulasi yang kecil aja ya, 10 juta. Untuk bayar DC lapangan misalkan yang nunggak-nunggak itu bayar 2 juta. Apa enggak sudah terbuang 2 jutanya ya? Seperti itu teman-teman. Jadi makanya di wilayah Jabodetabek walaupun rawan mereka, tapi kan random, dia loncat-loncat lah, nggak semua, paling yang dekat-dekat dari kantor-kantor mereka aja teman-teman. Karena kebanyakan para pinjol-pinjol legal ini kantornya di Jakarta ya. Untuk kakaknya semoga ini terjawab. Pesan saya nggak usah panik, semoga saja DC-nya nggak datang. Walaupun datang kakak nggak usah panik, tetap hadapi ya. Yang pertama kita lakukan cek ID-nya ya, kartu tanda pengenalnya, dan cek surat tugasnya. Kalau memang mereka berkata-kata kasar, usir, panggilkan RT atau panggilkan polisi nanti, seperti itu ya. Nggak usah takut, bilang aja ya saya akan bayar, tapi nanti kalau ada uang, gitu aja. Jadi dari saya semoga ini dipahami buat yang bertanya dan nanti yang nonton ini ya teman-teman. Dimanapun kita berada, tidak usah pernah takut sama yang namanya DC ya. Kalau kita memang belum ada uang, buat apa kita paksakan untuk gali lubang tutup lubang ya. Ya bilang aja kalau mereka datang ya memang nggak ada uang ya teman-teman. Sampai di sini saya anggap kalian sudah paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol.
Sampai jumpa di video-video berikutnya.